Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Bapak harapkan kalian semua dalam kondisi sehat walafiat bersama keluarga tercinta di rumah. Pada kesempatan kali ini, Bapak ingin menyampaikan materi pelajaran IPA tentang zat dan bagian-bagiannya. Baiklah, kalian boleh menyiapkan pulpen, buku catatan atau lainnya untuk mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kita mulai saja bahasan kita. Materi. Dalam ilmu pengetahuan alam atau dalam pelajaran IPA, materi itu adalah sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Bapak ulangi, materi yang dimaksud dalam pelajaran IPA adalah sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa itu identik dengan banyaknya materi yang menyusun benda tersebut. Ya, jadi berbeda dengan berat. Kalau berat itu dipengaruhi oleh gravitasi, sedangkan massa tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Baik, ini pengertian materi, yaitu sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Contoh misalkan spidol. Spidol sebelumnya berada di meja. Berarti spidol menempati ruang ini. Ketika spidol Bapak masukkan dalam saku, berarti dia menempati ruang, yaitu di dalam saku. Ketika spidol ini Bapak masukkan di dalam tas, berarti dia menempati ruang di dalam tas. Bahkan ketika spidol ini mungkin sudah tidak digunakan dan berada di ruang terbuka, entah itu di lapangan atau dimanapun, berarti dia menempati ruang tersebut. Ya, dan dia mempunyai massa yang menyusun spidol ini. Kemudian Bapak ambil contoh berikutnya adalah buku atau kamus. Awalnya dia berada di dalam tas. Berarti dia menempati ruang di dalam tas. Ketika Bapak pindahkan dari tas ke atas meja, dia menempati ruang, yaitu berada di atas meja. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah yang dinamakan sebagai materi. Lalu, apakah tubuh kita termasuk materi? Ya, karena kita pun selalu menempati ruang. Mungkin di ruang sekolah, di ruang kelas, atau juga di ruangan di rumah, atau di dalam kendaraan, ataupun di ruang terbuka di jalan raya, dan sebagainya. Dia tetap berada di suatu ruangan. Bahkan ketika seorang astronot pun berada jauh di ruang angkasa, tetap dia menempati ruang, yaitu ya ruang angkasa. Berarti segala sesuatu yang ada di alam ini menempati ruang dan mempunyai massa yang disebut sebagai materi. Nah, karena banyaknya materi tersebut, maka materi dikelompokkan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Bapak ulangi, materi dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal artinya zat yang hanya terdiri dari satu saja. Sebab kalau dia lebih dari satu, maka nanti disebut sebagai campuran. Nah, kita lihat di sini bedanya antara zat tunggal dengan campuran.
Baik, inilah yang dimaksud dengan zat tunggal. Ya, zat yang terdiri atas satu materi saja, maka dikatakan tunggal. Sedangkan campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis atau terdiri dari beberapa zat tunggal. Itu disebut campuran. Baik, sekarang perhatikan contoh berikut. Air. Kalian tahu air? Ya. Air termasuk salah satu zat. Karena kita tahu bahwa ada 3 wujud benda ya. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah sekarang cair yaitu air. Bapak mau tanya, apakah air termasuk zat tunggal atau zat campuran? Oke, jawaban kalian benar. Air adalah zat tunggal. Air yang dimaksud di sini adalah air murni yang belum tercampur oleh apapun. Contoh kedua adalah garam. Kalian tahu garam? Iya, yang rasanya asin. Pertanyaan Bapak, apakah garam ini termasuk zat tunggal atau campuran? Ya, benar jawaban kalian. Garam termasuk zat tunggal. Jadi, air zat tunggal, garam juga zat tunggal. Kalau keduanya disatukan, maka jadilah air garam. Pertanyaan Bapak, apakah air garam termasuk zat tunggal atau campuran? Betul sekali. Air garam termasuk campuran. Kenapa? Karena terdiri dari air dan garam. Jadi kalau dia sendiri-sendiri, air sendiri, maka zat tunggal. Garam sendiri, dia zat tunggal. Tapi kalau keduanya disatukan, menjadi campuran. Baik, contoh berikutnya. Ya, masih air. Air termasuk tadi adalah zat tunggal. Sekarang ada lagi selain air yaitu teh. Pertanyaan Bapak, apakah teh ini termasuk zat tunggal atau campuran? Ya, betul. Teh juga termasuk zat tunggal. Nah, bagaimana kalau disatukan antara air dengan teh? Maka menjadi air teh. Air teh termasuk zat tunggal atau campuran? Ya, campuran. Campuran apa? Campuran antara air dengan teh. Maka jadilah air teh. Baik, contoh berikutnya, satu lagi. Oh, masih tentang air. Lagi musim hujan, jadi banyak airnya. Ya, air tadi kita sudah tahu air termasuk zat tunggal. Dan juga tadi ada teh. Teh termasuk zat tunggal. Yang ketiga, gula. Apakah gula zat tunggal atau campuran? Ya, betul. Gula termasuk juga zat tunggal. Jadi, air zat tunggal, teh zat tunggal, gula zat tunggal. Bagaimana kalau ketiganya kita satukan? Maka jadilah teh manis. Ya. Nah, teh manis ini pastinya bukan zat tunggal, tetapi ya betul, campuran. Campuran karena ada air, ada teh, dan ada gula. Banyak sudah ya. Kalau tadi kan cuma air dengan teh. Sekarang sudah ada air, ada teh, ada gula. Jadi campurannya lebih banyak lagi. Dan nanti banyak lagi yang lainnya. Ada air susu, air kopi, ya, bahkan ada es buah. Wow, es buah ini campurnya banyak lagi. Apa saja yang ada dalam es buah? Ya, pastinya ada es batu, ya ada air, ada buah-buahannya, ada apa lagi? Ada pemanisnya, ada sirupnya, dan lain-lain sebagainya. Berarti campurannya lebih
banyak lagi. Ya, nah berarti kalian sudah bisa membedakan mana yang disebut jat tunggal, mana yang disebut campuran. Mudah kan? Ya, belajar IPA memang mudah dan menyenangkan. Ya, kalau kalian sudah mengerti, berarti kita ambil kesimpulan bahwasanya jat tunggal yang tadi disebutkan, contoh-contohnya adalah air, garam, gula, bahkan emas 24 karat termasuk zat tunggal. Sedangkan zat campuran adalah air, air teh ya, kemudian air sirup, air garam, tadi apalagi itu? Ya, ada air kopi, ada air susu, ada teh, ada teh manis, kemudian ada lagi es buah ya, dan lain-lain sebagainya, itu termasuk campuran. Mudah kan belajarnya? Alhamdulillah. Kalau sudah, kita cukupkan materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan, walaupun sedikit, dapat menambah pengetahuan kalian semua. Dan ini belum berakhir. Nanti pada kesempatan berikutnya, kita akan bahas lagi, ternyata zat tunggal itu banyak macamnya, dan zat campuran itu banyak macamnya juga. Ya, itu pada kesempatan yang berikut. Jadi untuk kesempatan kali ini cukup sampai di sini. Kesimpulannya adalah bahwasanya materi dalam pelajaran IPA adalah sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Materi dapat terbagi menjadi dua macam, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Baik, kalian sudah paham, mudah-mudahan bisa dimengerti oleh kalian semua. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.